Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Liza. Ya, selamat malam Pak Saiful. Gimana kabarnya Bu Liza? Sehat ya? Alhamdulillah, Pak Saiful sehat. Oke. eh, Pak Saiful akan melaksanakan proses coaching ya? iya, bentar Bu Liza. Saya akan melaksanakan coaching nih. Oke. Nah, baik Pak Saiful, sebelum melakukan coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu ya Pak ya. Iya. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee ini akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Eh, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau eh, atau belum ya? Kemudian apakah Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga akan saya mendengarkan tanggapan respon dari coachee yang sudah sesuai nanti dengan pertanyaan yang akan Bapak sampaikan. Dan jangan lupa Bapak sampaikan sesuai dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh ya Pak ya? Iya, silakan Bu. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching pada malam hari ini? Di sini saya akan mengembangkan kompetensi pendengar yang aktif untuk kegiatan pembelajaran Bu. Baik, Bapak akan mengembangkan kompetensi pendengar yang aktif Ya, dalam proses pembelajaran. pembelajaran. Ya. Kemudian ada lagi yang lain ingin saya tanyakan, apakah eh, ada mungkin hal lain yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan? Ya, nanti saya akan ingin kembangkan bagaimana pembelajaran itu bisa menarik bagi murid, supaya murid itu tidak jenuh dan bisa memahami pembelajaran yang disampaikan oleh guru ya gitu. Gitu, Oke, gitu kita baik ya. Pak. Ya, Oke, baik. Jadi Bapak ingin mencapai ya, apa yang di apa namanya yang akan Bapak gali dari Koci tadi ya Pak ya, iya, iya betul. untuk mencari solusi terhadap permasalahannya. Baik Iya. Pak, terima kasih atas jawaban Bapak. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan Koci yang dengan sebaik-baiknya. Kemudian setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak ya. Iya, Bu. Oke, silakan Pak, laksanakan proses coachingnya. Oke, Bu. Iya, Bu. Oke. Assalamualaikum, Pak Yulis Komansah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mendengar suara saya, Pak Saiful? Alhamdulillah, saya jelas Pak suaranya Pak. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Saiful? Alhamdulillah sehat. Bapak sehat juga ya? Ya, alhamdulillah. Gini loh Pak, saya kan sebagaimana Bagaimana Pak beberapa hari yang kabar lalu ya saya masih apa Pak ya? Ah, Sebelum kita berdiskusi mungkin ada ini mengambil waktu yang agak lama, tidak apa-apa Pak ya? ya enggak apa-apa Pak. Saya pun senang sekali nih Iya, karena sebagaimana beberapa hari yang lalu kan saya sampaikan sama Bapak, saya iya, ingin diskusi tentang kegiatan iya. pembelajaran saya berserta peserta didik di sekolah gitu loh Pak.
Oke, sebelum jauh mungkin ada yang ingin disampaikan Pak tentang diskusi kita? Ya gini loh Pak, Ya, saya kan mengajar di kelas 4 sekarang oke. itu kan, udah 2 bulan ini kan peserta didik saya itu tidak semangat dalam belajar, karena saya menggunakan metode ceramah saja Pak, dan tanya jawab singkat. Jadi anak-anak itu tidak semangat, selalu bilang, "Udahlah Pak, malas belajar sama Bapak, kami mau istirahat." Ada malah siswa yang tertidur gitu loh Pak, karena saya banyak cerita mungkin. Oh gitu ya. Berarti intinya tujuannya itu pembelajaran yang kurang menarik atau kurang dipahami oleh peserta didik ya Pak ya? Saya itu tidak menarik untuk mengikuti pelajaran saya. Pada saat kegiatan proses belajar mengajar kan ada yang tertidur, ada yang Oke. ya pokoknya ada yang keluar masuk aja, ada yang permisi gitu loh Pak. Ini udah hampir terjadi 2 bulan gitu Pak. Kalau boleh tahu Bapak menggunakan media apa Pak ya? Ini Pak, saya kan pertamanya memang berapa bulan ini cuman medianya kecil lah, cuman, saya tuh ceramah sedikit aja. Pernah sih Pak, saya dulu menggunakan satu media yang saya gunakan, menggunakan proyektor sekolah, menggunakan laptop yang ada kan. Jadi Iya saya Pak. mencari, materi pembelajaran dari YouTube, di Google, animasi pembelajaran, video-video. Memang sih anak pada hari itu semangat, bahkan ada yang bilang sama saya, "Pak, nggak usah istirahat lah Pak, hari ini mantap nampaknya. Anak-anak lebih semangat, lebih ceria, dan lebih menantang lah nampaknya dibandingkan dengan saya mode ceramah." Tapi itu cuma satu kali Pak, dan itu tidak terjadwal. Ya kebetulan waktu saya kosong ya saya buat aja seperti itu loh Pak. Mengerjakannya, menyusun peralatannya juga sendiri. Oh, berarti apa pembelajaran menggunakan media PPT atau video tidak terjadwal Pak ya. Jadi membuat membuat siswa atau murid Bapak itu merasa jenuh atau sulit untuk menangkap materi yang disampaikan Pak ya. Iya betul Pak. Jadi kan karena saya tidak terjadwal, saya coba gitu, cuman itu hanya satu kali. Sehingga kan pada saat pembelajaran itu anak-anak memang semangat, mereka malah tak mau istirahat. Tapi itu cuman sekali itu saya lakukan loh Pak. Selebihnya saya ini banyak ceramah aja, tanya jawab, ngasih di buku teks, mencatat gitu loh Pak. Terus terus apakah Bapak pernah membuat motivasi baru atau mengajak murid kita mengadakan kegiatan di luar atau pemetaan seperti mapping begitu? Gini loh Pak, rencana saya ini kan saya akan membuat jadwal, Ya, bagaimana penggunaan proyektor yang ada di sekolah itu bisa maksimal kan. ya, ya. Rencana saya, jadwal itu mau saya ajukan sama kepala sekolah, misalnya di kelas saya di kelas 4 itu di hari Jumat, nanti di kelas lain juga di hari tertentu, sehingga saya nanti udah tahu kan kalau hari Jumat saya akan menyiapkan proyektor, dan sebelum itu 2 hari atau 1 hari minimal saya udah mencari materi pembelajaran di YouTube, di Google, animasinya udah saya siapkan, sehingga nanti lebih terarah lah dan terjadwal kan kelas lain juga mungkin, oh udah tahu nih kalau hari Jumat kan kelas Pak Firman yang makai. Nah, saya Iya, pun betul Pak ya. juga tahu diri juga kan, kalau hari lain kelas lain yang makai. Rencana saya seperti itu loh Pak. Oh, Terus Pak. juga saya juga akan menjamin kemitraan dengan penjaga sekolah yang laki-laki untuk membantu memasangkan peralatan itu Pak. Karena kan proyektor, kabel-kabel itu kan kalau dipasang sendiri lama Pak. Iya, Tapi betul. kalau minta bantu sama yang penjaga sekolah, yang kalau saya sendiri hampir 20 menit loh Pak. Mungkin kalau berdua bisa 5 menit kan sayang terbuang waktu 20 menit pembelajarannya. Rencana saya seperti itu loh Pak. Oke, berarti rencana aksi Pak Julius ini berkolaborasi dengan teman sejawat yaitu penjaga sekolah atau tata usaha untuk membantu ya. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, jadi otomatis bisa membantu. Jadi Pak Firman tuh bisa menyampaikan pembelajaran materinya dengan sempurna, siswa juga bisa menerima dengan bagus, tidak merasa jenuh. Jadi tujuan pembelajaran Pak Firman tercapai ya Pak, seperti itu Pak ya. Iya Pak, jadi ya jadwal kan diajukan sama kepala sekolah, ditentukan harinya. Iya. Nanti saya juga mengambil apa kan, membantu bantuan dari penjaga sekolah atau tenaga tata usaha saya sebelum pelaksanaan proses pada hari Jumat itu dilaksanakan, udah disiapkan gitu loh Pak. Bagus, berarti rencana aksi Bapak bagus, terus komitmen Bapak ini harus berkelanjutan. Jadi sebagai tanggung jawab Bapak
untuk kedepannya ya harus berkolaborasi dengan teman sejawat atau dengan teman-teman yang lainnya, biar berkesinambungan lah pembelajarannya berkelanjut. Jadi murid-murid yang Bapak ajarkan nanti bisa menerima pembelajaran Bapak lebih bagus lagi gitu. Ya rencana saya memang gitu Pak, tanggung jawab dan komitmen saya kan kalau udah dibuat jadwal, udah kelas sekolah setuju, saya di hari Jumat, saya pun akan menyiapkan materi itu, nanti juga kepala sekolah udah mengingatkan untuk membantu saya, penjaga sekolah atau tenaga tata usaha yang ada itu, pada saat proses kegiatan belajar mengajar itu, sehingga saya pun menyiapkan pembelajarannya jauh hari sebelum itu Pak, anak-anak lebih menarik, walaupun materinya nanti saya cari yang lebih mengapalah. Sebaiknya memang bukan 1 hari kan, tapi karena proyektor kita dipakai juga untuk kelas lain, saya rasa seminggu itu udah sangat hari yang dinanti-nanti oleh anak-anak gitu loh Pak, pembelajaran yang menyenangkan gitu. Ya, bagus sekali itu Pak, bagus sekali idenya, bagus sekali komitmen kedepannya saya mendukung tuh Pak. Jadi kedepannya Bapak lebih giat lagi, lebih apa lagi dengan begini merasa pembelajaran Bapak, media pembelajaran Bapak akan diterima oleh murid ke depannya. Ya Pak ya. Oh, iya Pak, mudah-mudahan lah, Bagaimana Pak? insya Allah ya. Ya Pak. Oke Pak, Ya Pak, bagaimana hasil diskusi kita Pak? Apakah Bapak merasa ada pencerahan atau bagaimana? ya saya merasa senang lah Pak, setidaknya kan ada kawan yang bisa konsultasi, Ya, masalah yang saya hadapi ini insya Allah udah terpecahkan, saya pun udah agak berani karena kita sesama pendidik juga mungkin mengalami hal yang sama juga kan, tapi ya Pak. hal-hal seperti ini terjadi pada saya udah senang juga lah karena udah kita sama-sama untuk berbagi kendala yang saya hadapi, saya merasa juga terbantu. Mungkin tidak bisa lama-lama nih Pak, karena saya harus menyiapkan pembelajaran untuk besok. Oke Pak. Terima kasih atas waktunya. Ya Saya Pak. mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, tetap semangat. Terima kasih. Lanjutkan dengan aktivitasnya Pak. Baik Pak, bagaimana Pak Saiful hasil proses coachingnya tadi? Apakah berjalan dengan lancar? Terima kasih Bu Liza. Proses coachingnya sudah berjalan lancar sesuai alur Tirta yang dijalankan, yaitu pertama itu tujuan pembelajaran, anak kurang meminati pembelajaran yang disampaikan. Terus identifikasi masalahnya itu kan di kelengkapan atau aset yang ada di sekolah. Terus rencana aksinya bagus. Rencana aksinya itu nanti akan dikembangkan, berkomitmen, berkontinu, lebih bertanggung jawab untuk menerapkan pembelajaran yang menarik, berkompeten untuk berkelanjutannya, Bu. Seperti itu, Bu. Baik Pak, Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Kemudian tadi saya juga sudah mengamati ya Pak ya, ada beberapa catatan yang Pak Saiful lakukan. Jadi Bapak sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Nah, saya juga mengamati Bapak sudah menjadi mendengar aktif, kemudian Bapak juga sudah menggunakan kata kunci yang disampaikan pada saat coaching. Sangat luar biasa sekali Pak Ya, Bu. pada proses coaching pada malam hari ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberikan kemudahan pada proses coaching berikutnya. Satu lagi Pak, boleh saya bertanya? Oke, bisa Bu, silakan. Untuk kedepannya, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching pada hari ini? Untuk kedepannya saya akan merencanakan kompetensi pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Jadi biar peserta didik itu merasa lebih tertantang, guru yang menyampaikan pun lebih bersemangat, seperti itu, Bu. Wow, luar biasa sekali ya Pak ya, Ya. yang ingin Bapak lakukan, mempelajari, apa tadi kompetensi, Meningkat kompetensi untuk meningkatkan peserta kompetensi didik. kepada peserta didik. Baik Pak, terima kasih Pak sudah melaksanakan proses tanya jawab, saling ngobrol-ngobrol kita pada malam hari ini. Saya tutup saja ya Pak ya, sampai Ya. di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam, Pak. Bu.